Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai analisis struktur komunitas Macrozoobenthos sebagai indikator kualitas perairan pada berbagai ekosistem akuatik dan peruntukannya. Nah, kajian ini kami rangkum dari 3 jurnal ilmiah yang mencakup ekosistem sungai air tawar yang ada di Indonesia hingga ekosistem yang ada di pesisir di Jepang. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Fania Khoril Anam dengan NIM 49, lalu ada Alinda Cahaya Fitriani dengan NIM 23, dan ada Revaya Verbi Franika dari NIM 47. Baik, langsung saja. Nah, mengapa topik ini penting? Jadi kita tahu bahwa kualitas perairan saat ini itu terus menurun, ya, akibat masuknya limbah domestik, senyawa organik, deterjen, hingga fosfat yang sulit terdegradasi secara alami. Nah, sungai dan kawasan pesisir ini terus mendapatkan tekanan dari aktivitas manusia atau yang kita sebut tekanan antropogenik, yang akhirnya mengganggu keseimbangan fisika dan kimia perairan serta organisme yang hidup di dasarnya. Nah, disinilah Macrozoobenthos ini menjadi sangat penting untuk kita bahas. Nah, tapi perlu kita ketahui dulu apa itu Macrozoobenthos. Jadi, Macrozoobenthos itu adalah hewan-hewan invertebrata yang hidup di dasar perairan. Nah, karena sifatnya yang sedenter atau menetap, ya, bisa dikatakan tidak bisa berpindah tempat. Mereka ini tidak bisa lari dari polutan yang mengendap di sedimen. Akibatnya, kondisi mereka ini apakah jenisnya beragam atau justru didominasi oleh satu jenis saja? Ini menjadi cerminan biologis yang sangat akurat tentang seberapa parah kerusakan lingkungan perairan di lokasi tersebut. Nah, adapun penelitian yang kami review ini memiliki beberapa tujuan, ya, yang diantara lain yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana vertebrata air ini dimanfaatkan dalam budidaya perikanan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis vertebrata air yang bisa dibudidayakan beserta metodenya. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan peran ekologis vertebrata air di berbagai ekosistem akuatik. Dan yang keempat, atau yang bisa menjadi inti dari pembahasan kali ini menganalisis struktur komunitas Macrozoobenthos sebagai bioindikator kualitas perairan. Nah, keempat tujuan ini saling berkaitan dan akan kita bahas satu persatu. Metode penelitian. Dari ketiga jurnal yang kami review, ini ketiga-tiganya ini menggunakan metode pendekatan survei deskriptif analitis. Artinya, mereka turun langsung ke lapangan, mengamati, mengambil sampel, lalu menganalisanya secara ilmiah. Nah, untuk ekosistem sungai, baik di Sungai Banjaran Banyumas maupun Sungai Air Duren Bangka, sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih titik pengambilan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, alat yang digunakan adalah jala surber, semacam jaring khusus untuk menangkap organisme dasar sungai. Spesimen yang tertangkap lalu diawetkan dengan etanol 70% untuk diidentifikasi di laboratorium. Sedangkan untuk ekosistem pesisir di Teluk Ongawa yang ada di Jepang, pendekatan berbeda digunakan. Sedimen diambil dengan Ekman Grape atau alat penyedot sedimen dasar laut. Lalu dianalisis kandungan organiknya menggunakan metode LOI atau Loss on Ignition. Nah, parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, dan kadar oksigen dipantau menggunakan alat canggih bernama CTD Rinco Profiler. Dan kondisi dasar laut diamati langsung menggunakan kamera bawah air. Lalu konsep yang kedua yaitu coupling bentik pelagik. Ini adalah proses alami di mana materi organik di dalam air, lapisan pelagik, ini jatuh dan mengendap ke dasar perairan
lapisan bentik. Nah, di kawasan budidaya kerang atau tiram yang intensif, proses ini jauh lebih cepat karena organisme filter feeder terus-menerus menyaring air dan menghasilkan feses serta pseudofeses yang mengendap ke dasar. Apa akibatnya? Nah, akibatnya ini beban organik di sedimen ini bisa meningkat drastis. Nah, hal ini bisa mengubah komposisi komunitas Macrozoobenthos secara signifikan. Selanjutnya di sini ada hasil di mana di tabel 3.1 struktur komunitas Macrozoobenthos pada berbagai lokasi penelitian. Lokasi pertama itu ada di Sungai Banjaran, daerah Banyumas. Jenis ekosistemnya itu sungai air tawar dan hasilnya ditemukan 15 spesies Macrozoobenthos dan 15 famili. Kelimpahan tertingginya mencapai 3.156 IND per M kubik. Kualitas perairannya tergolong baik dan masih mendukung kehidupan Macrozoobenthos. Dan yang kedua itu lokasi penelitiannya di Sungai Air Duren di Bangka. Jenis ekosistemnya sungai air tawar. Hasilnya ditemukan 6 spesies Macrozoobenthos dengan tingkat keanekaragaman sedang. Kondisi perairan masih sesuai untuk kegiatan budidaya. Dan yang ketiga itu di Jepang, di Onagawa Bay. Jenis ekosistemnya itu perairan pesisir dan kawasan budidaya kerang. Hasilnya, komunitas bentik Polychaeta sekitar 86,3%. Macrozoobenthos berperan dalam siklus nutrien dan keseimbangan ekosistem di sekitar area budidaya kerang dan tiram. Selanjutnya ada pembahasan di Sungai Air Duren ditemukan 6 spesies dengan tingkat diversitas sedang yang didominasi oleh kelas insekta dan gastropoda, mencerminkan kondisi ekologis yang masih stabil dan layak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya. Dan di Sungai Banjaran ditemukan 15 spesies dengan dominasi mutlak oleh Gastropoda melanoides tuberculata. Kelimpahannya sekitar 1.852 IND per M kuadrat yang memiliki toleransi tinggi terhadap substrat berlumpur dan pengayaan organik. Hal itu menunjukkan kondisi cukup baik dan belum mengalami tekanan lingkungan yang berat. Dan di bawahnya ada analisis, rendahnya indeks dominasi menunjukkan bahwa mekanisme regulasi komunitas masih berjalan baik dan keberadaan arus kontinu sangat membantu pemasok oksigen rambut ke dasar sungai. Selanjutnya ada pembahasan lagi di mana ekosistem pesisir atau Teluk Oganawa. Aktivitas aquaculture di Teluk Oganawa terbukti mengintensifkan proses coupling bentik pelagik di mana materi organik kaya nitrogen dan fosfor dari biodeposit memicu lonjakan biomasa makrofauna khususnya dari filum Polychaeta sekitar 86,3%. Polychaeta bertindak sebagai spesies oportunistik yang memanfaatkan pengayaan organik tersebut sebagai sumber energi primer. Selain itu, infrastruktur budidaya seperti tali dan tiang jangkar berfungsi sebagai habitat buatan yang mengubah dinamika arus dan membantu memperangkap partikel tersuspensi yang menguntungkan biota bentik. Berdasarkan hasil 3 jurnal yang kami gunakan, dalam penelitian ditemukan beberapa kelompok vertebrata air yang dapat dibudidayakan. Di antaranya ada tubifax, nereis, udang galah, dan kepiting air tawar. Di mana tubifax dan nereis ini dapat dibudidayakan dengan media berlumpur yang kaya akan bahan organik. Sedangkan udang galah dan kepiting organik itu dapat dibudidayakan di dalam air tawar. Secara ekologis, vertebrata air berperan dalam
dekomposisi bahan organik, daur ulang nutrien sebagai sumber makanan bagi organisme akuatik lainnya. Terus karena mobilitasnya yang rendah dan Macrozoobenthos itu termasuk organisme yang sensitif, ia digunakan sebagai bioindikator. Struktur komunitasnya merupakan indikator efektif untuk menilai kesehatan ekosistem perairan. Apabila keanekaragamannya tinggi, hal itu menunjukkan kualitas lingkungan yang baik. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, vertebrata air berperan sebagai pakan alami, komoditas yang bernilai ekonomi, dan sebagai bioindikator. Yang kedua, kelompok vertebrata air yang ditemukan dalam jurnal yang kami gunakan yang dapat dibudidayakan diantaranya ada cacing sutra, udang galah, nereis, dan kepiting tawar. Yang ketiga, Macrozoobenthos itu dapat berperan sebagai dekomposor, penyusun rantai makanan, dan pengatur siklus nutrien. Yang keempat, Macrozoobenthos itu dapat berperan sebagai bioindikator jika keanekaragamannya tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa perairan tersebut merupakan perairan yang bagus. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebagai penutup, inti dari seluruh kajian kami ini sebenarnya sangat sederhana. Kesehatan perairan kita terancam langsung dari kehidupan di dasarnya. Intinya seperti itu. Nah, Macrozoobenthos ini sekecil apapun mereka, ini bisa memberikan sinyal yang jujur tentang bagaimana aktivitas manusia, baik limbah domestik maupun budidaya intensif, ini mempengaruhi ekosistem akuatik. Nah, jadi menjaga kelestarian mereka sama artinya dengan menjaga keberlanjutan sumber daya air yang kita miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin kami menyadari bahwa review yang kami lakukan ini masih jauh dari kata sempurna. Terdapat banyak keterbatasan ruang lingkup kajian, variasi data yang sangat dinamis, serta keterbatasan kami dalam membedah seluruh aspek ekologis secara mendalam. Oleh karena itu, segala kekurangan, salah kata, atau kekeliruan dalam penyampaian tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.